Eh, ini rangkaian sharing saya malam hari ini. Bapak Ibu Saudara lihat, di dalam pendahuluan kita akan belajar tentang kata Torah dan terjemahan dari beberapa bahasa lain dan pengertian dan pesan yang tersembunyi dari kata Torah itu sendiri. Kemudian setelah kita sepakat dengan istilah-istilah itu, saya baru mengutip beberapa ayat yang menjelaskan pandangan Paulus tentang Torah, dan kemudian yang terakhir pandangan Tuhan Yesus sendiri terhadap Torah. Mari kita lihat yang pertama tentang Torah. Bapak Ibu Saudara, kata Torah itu sendiri kata Torah ini adalah kata dalam bahasa Ibrani. Di dalam bahasa Yunani, kata yang sama ini diterjemahkan dengan nomos. Kemudian dari bahasa Yunani nomos, dalam bahasa Inggris diterjemahkan menjadi law, atau bahasa Indonesia itu hukum. Dan banyak orang setuju bahwa sebetulnya penerjemahan Torah menjadi hukum ini memang kurang tepat. Sebetulnya kata Torah dalam bahasa Ibrani, bahasa Yunani itu yang paling tepat tuh diterjemahkan didaskalio, yang artinya itu pengajaran, tuntunan, didikan dan sebagainya. Tapi kita tidak tahu sejak abad kedua sebelum Masehi, ketika ada sekelompok rabi Yahudi menerjemahkan Tanak Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, mereka menerjemahkan Torah itu menjadi nomos dan akhirnya jatuh ke bahasa Indonesia menjadi hukum. Sehingga pengenalan orang percaya akan Tuhan yang dulu itu Torah, didaskalia dan pengajaran itu lebih familiar seperti seorang ayah mendidik mengajar anaknya itu menjadi seorang raja, seorang kaisar yang memberi peraturan kepada rakyatnya. Sangat berbeda. Dan kalau di dalam sharing saya malam hari ini saya akan memakai kata yang asli dalam bahasa Ibrani, yaitu Torah. Sedang kalau di Alkitab kita, kata Taurat itu sejauh yang saya tahu itu adalah terjemahan dari bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu Saudara lihat kalau baca Alkitab, maka sering kita temui ada hukum, ada Taurat, hukum Taurat, selalu seperti itu. Dan kita tahu sekarang dari mana kata ini, bahwa kata ini sebenarnya terjemahan yang kurang tepat. Yang lebih tepat adalah Torah. Kalau diterjemahkan sebagai pengajaran, maka sebetulnya bahasa Yunaninya adalah didaskalia, atau yang kita sering akrab dengar dengan didasko. Seperti itu. Nah, tapi dalam konteks pelajaran kita, saya pakai kata yang ini, Torah. Sebetulnya kata nomos itu yang tepat dalam Ibrani itu disebut mitzvot. Mitzvot itu adalah peraturan-peraturan, hukum-hukum, ketetapan-ketetapan yang Tuhan tetapkan. Kalau penerjemahannya betul, maka sebetulnya mitzvot inilah yang betul tepat diterjemahkan sebagai nomos dan hukum. Tapi itu yang terjadi di Alkitab kita, kata Torah itu terjemahkan nomos dan hukum. Oke, jadi saya lihat pengajaran memang tidak sama dengan hukum. Tapi dalam konteks malam ini saya memakai istilah Ibrani langsung, yaitu Torah. Jadi setiap kata-kata, tulisan-tulisan yang ada kata hukum Taurat, saya prefer lebih menggunakan yang asli saja, ya, Torah. Kemudian arti Torah di dalam
Perjanjian Lama, Torah sendiri itu artinya arahan, pengajaran, instruksi, didikan, petunjuk. Dalam Perjanjian Lama, kata Torah di dalam Keluaran, Ulangan, dan Mazmur itu ditulis hukum-hukum. Dalam Ulangan yang lain ditulis kehendak Elohim yang tertulis, di dalam Ulangan yang lain juga tertulis kelima kitab Musa. Torah dalam Mazmur diterjemahkan firman Tuhan, dalam Amsal diterjemahkan nasihat hikmat dari seorang ibu, nasihat seorang ayah, pidato dari guru yang berhikmat, dan dari nabi-nabi. Di dalam kitab Matius 5, Lukas, dan Titus itu Torah itu adalah mewakili seluruh perjanjian lama. Bapak Saudara tahu bahwa yang kita lihat tadi ini adalah arti kata Torah, tetapi di sini kita akan melihat arti di balik kata Torah. Di dalam setiap huruf itu juga ada artinya sendiri. Kata Torah itu terdiri dari huruf taf, faf atau waf atau faf, itu kemudian res dan he. Arti dari setiap huruf ini adalah salib, paku, kepala, dan anugerah. Kalau ini dirangkaikan dalam satu kalimat, maka akan berbunyi, Torah adalah pribadi yang sangat diagungkan, yang terpaku di kayu salib sebagai anugerah. Bisa diterjemahkan seperti itu. Jadi ini merupakan pesan tersembunyi dari satu kata. Kata sendiri artinya, kata Torah artinya ajaran, petunjuk. Tapi per suku kata itu memiliki arti pribadi yang sangat diagungkan, yang terpaku di kayu salib sebagai anugerah. Dan kita tahu ini berbicara tentang siapa. Torah adalah pewahyuan tentang Tuhan Yesus yang mati di kayu salib sebagai anugerah bagi kita. Nah, dari beberapa hal ini saya mau menyimpulkan tentang kata Torah ini. Kalau kita berbicara tentang kata Torah, ada dua pengertian yang perlu kita pegang. Pertama, Torah ini adalah Torah dalam arti khusus itu mewakili 5 kitab Musa, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Tetapi ada satu lagi, Torah dalam arti yang lebih luas, itu adalah seluruh kitab perjanjian lama, yang sering kita dengar di tempat ini disebut dengan Tanak. Tanak ini adalah satu singkatan dari T, Torah, N, Nebiim, dan K, Ketubim. Torah ini 5 kitab Musa, kitab para nabi, dan kitab puisi, tulisan, dan nasihat. Ini pengertian Torah yang kita juga bisa lihat dari banyak bagian di kitab suci. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Ibu Saudara dari mimbar dengar kata Torah, itu mengacu di 5 kitab Musa dalam arti khusus, atau dalam arti lebih luas adalah seluruh kitab perjanjian lama. Apalagi kita lihat tadi tentang makna tersembunyi, satu nubuatan, bahwa Tuhan Yesus, kepala yang maha tinggi itu, terpaku di kayu salib untuk kita. Dan berita tentang Tuhan Yesus itu ada tersebar di seluruh kitab dalam perjanjian lama, dari Kejadian sampai Maleaki. Dan oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa kata Torah itu juga mewakili seluruh perjanjian lama. Sekarang Bapak Saudara kita lihat tentang pandangan Paulus terhadap Torah. Kita baca 2 Timotius pasal 3 ayat 10. Demikian firman Tuhan,
Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Saya coba lihat dari terjemahan lain, itu saya lihat dari Living Bible. Bunyinya, but you know what I believe and the way I live. Saya mau mengajak Bapak Saudara melihat tentang apa yang Paulus percayai, apa yang menjadi prinsip hidup Paulus, apa yang Paulus lihat dalam perjanjian lama, dan kemudian apa yang Paulus lakukan yang menjadi lifestyle, menjadi gaya hidup, menjadi yang diperbuat Paulus dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita lihat beberapa ayat Alkitab dengan cepat dan kita akan menyimpulkan sebetulnya pandangan Paulus terhadap Torah dalam konteks seluruh perjanjian lama dari Kejadian sampai Maleakhi. Roma pasal 2 ayat 13 dikatakan, Paulus menulis ayat ini berkata, orang yang melakukan hukum Taurat yang akan dibenarkan. Roma 7:12, Paulus menulis, hukum Taurat adalah kudus, perintah itu juga kudus, benar dan baik. Kisah Rasul 24, Paulus berkata-kata, aku percaya kepada segala sesuatu yang tertulis dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Kisah Rasul 25 ayat 8, aku sedikit pun tidak bersalah baik terhadap hukum Taurat. Dia meyakini bahwa hidupnya itu sama dengan yang Taurat ajarkan. Roma 7:24, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Elohim, dengan akal budiku aku melakukan apa yang menjadi tugasku yang sesuai dengan yang Taurat ajarkan. Sekarang kita lihat Kisah Rasul pasal 21, terutama ayat 26, tapi sebelum ke sini kita lihat dulu ayat 17-18 karena ceritanya sulit untuk diputus. Dari ayat 17, Kitab Suci mencatat bahwa Paulus tiba di Yerusalem dan bertemu dengan Yakobus dan seluruh penatua. Kisah Rasul pasal 21, mereka, para penatua dan Yakobus berkata, saudara lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara Torah. Jadi sebenarnya ini satu statement yang luar biasa bahwa sebetulnya orang percaya Tuhan Yesus yang juga melakukan kebenaran Torah itu juga jumlahnya juga banyak pada waktu itu. Firman Tuhan berkata beribu-ribu orang Yahudi dan kita tidak tahu jumlah persisnya, tapi indikasi bahwa orang percaya Tuhan Yesus yang tetap melakukan Torah itu jumlahnya begitu besar. Ayat 21, tetapi masalahnya sudah terdengar ajaran di mana-mana, ayat 21, bahwa Paulus mengajar semua orang Yahudi tinggal di antara bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Ada rumor, ada desas-desus bahwa Paulus ini mulai menyimpang, tidak mengajarkan Taurat, tetapi mengajak orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus untuk meninggalkan Taurat. Ayat 24, Yakobus dan para penatua minta kepada Paulus untuk melakukan pentahiran diri, supaya semua orang akan tahu. Pentahiran diri dilakukan di bait suci sehingga banyak orang melihat. Semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentangnya sama sekali tidak benar. Dan Paulus sebetulnya menyetujui. Ayat 26 dikatakan, pada hari berikutnya Paulus mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Jadi Paulus pun juga tidak keberatan untuk melakukan bagian-bagian dari Taurat karena memang itu yang dia lakukan selama ini. Mari kita lihat kesimpulan yang dapat kita lihat bahwa apa yang dipercaya oleh Paulus itu percaya Taurat Tuhan. Dia percaya dan apa yang ada di dalamnya itu menjadi
prinsip hidupnya. Dan kemudian bagaimana jalan hidup Paulus, kehidupan Paulus, tingkah laku Paulus, perbuatan Paulus. Dari beberapa ayat yang kita baca, Paulus pun rupanya juga hidupnya, perbuatannya itu sesuai dengan Taurat. Dan tetapi ada satu masalah yang besar, bagaimana dengan beberapa tulisan Paulus yang sepertinya saling bertentangan. Contohnya di Roma pasal 6, di Efesus pasal 2 dan sebagainya. Khusus untuk malam hari ini memang saya tidak membahas tentang pertentangan-pertentangan itu, karena memang sebagian besar juga sudah dikutip di tempat ini. Ada Pak Sun, ada Pak Loki dan sebagainya yang sudah mengutip perbedaan-perbedaan ini. Tetapi pada intinya Bapak Ibu Saudara, kesalahpahaman ayat ini itu banyak didasari oleh pertama karena penerjemahan dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani dan bahasa Indonesia itu juga bisa mengalami sedikit kerancuan, sehingga arti aslinya itu bisa berubah, dan ini juga sedikit menimbulkan kebingungan. Seperti yang kita lihat tadi, bagaimana kata pengajaran itu menjadi hukum. Di dalam tulisan aslinya, baik Ibrani maupun Yunani enggak ada kata hukum, itu juga ditambahkan di edisi bahasa Indonesia. Jadi sering penerjemahan itulah yang membuat kita sering kehilangan arti aslinya itu juga. Dan yang kedua, masalah yang lain yang timbul adalah sering kita hanya melihat satu konteks tulisan Paulus ini aja. Orang seringkali melihat hanya ayat ini saja. Padahal untuk memahami apa yang Paulus ajarkan itu juga perlu dilihat dari banyak sisi. Bahkan kalau perlu dilihat dari awal kitab suci ditulis, yaitu dari Kejadian, Keluaran, untuk bisa melihat dengan jelas apa yang Paulus maksudkan dengan firman Tuhan. Ya, itu yang terjadi. Sekali lagi saya tidak membahas ini. Kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu mengenai kontradiksi ini, ada Pak Loki nanti ya. Apakah Paulus mengajarkan Torah? Saya lanjutkan di Timotius pasal 3 ayat 10. Kita sudah baca, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketuntunanku. Ayat yang ke-14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Elohim memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Elohim diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak-Ibu saudara lihat ada yang tebal, ini tentang kebenaran, kitab suci, segala tulisannya diilhamkan Elohim. Ada 4 kata, 4 bagian dari 2 Timotius ini yang sebetulnya menuju ke satu pengertian, satu konteks. Nanti kita lihat itu. Tetapi kita lihat dulu tentang tahun penulisan Timotius, karena dari tahun ini nanti kita bisa menafsirkan dengan tepat mengenai apa yang Paulus bicarakan itu. Kita tahu bahwa di dalam sejarah kita ada tahun yang disebut tahun sebelum Masehi dan juga ada tahun Masehi. Dan di dalam kitab Perjanjian Lama yang jumlahnya 39 buku itu ditulis sekitar abad 1500 Masehi sampai 400 sebelum Masehi. Kira-kira kitab Kejadian ditulis sekitar
1450 sebelum Masehi, dan yang terakhir kitab Maleakhi ditulis 400 sebelum Masehi. Dari 400 sebelum Masehi, 300, 200, 100, 1, 30 itu juga belum ada tulisan-tulisan. Baru kitab Perjanjian Baru dari Matius sampai Wahyu itu rata-rata ditulis di antara tahun 50 sampai tahun 95 Masehi. Bagaimana dengan kitab Timotius? Ketika Paulus menulis surat itu, ketika Paulus berkata tentang ajaran kitab suci, tulisan yang diilhamkan, tahun berapa Paulus menulis itu? Paulus menulis kitabnya itu pada tahun 50. Pada tahun 50. Dan pada waktu itu memang belum ada koleksi dari kitab-kitab Perjanjian Baru. Ketika Tuhan, Yesua dan Paulus berbicara tentang konteks kitab suci, sebetulnya menurut Bapak Ibu Saudara itu konteksnya mana? Apakah Paulus menunjuk Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, atau seluruh kitab suci? Kalau dilihat dari tahun bagaimana kapan kitab suci itu ditulis, menurut Bapak Ibu Saudara di mana itu posisi Paulus? Ketika Paulus bilang segala tulisan yang diilhamkan, atau Paulus bilang kebenaran kitab suci, itu sebetulnya mengacu di mana? Ini belum ada, ya. Kalau ini belum ada, apalagi ini? Ya belum ada. Jadi kita sepakat bahwa Paulus mengacu kepada Perjanjian Lama. Jadi Paulus pun juga mengajarkan itu. Bagaimana dengan Timotius sendiri? Di dalam tulisannya Paulus juga bilang bahwa kamu sudah menuruti, sejak kecil kamu sudah belajar, sejak kecil. Kalau Timotius pada tahun 50 itu katakanlah umurnya 30. Berarti Timotius lahir umur berapa? Umur 20, kira-kira seperti itu ya. Dan apa yang Timotius pakai, apa yang orang tuanya, kakek neneknya ajarkan, pasti itu berbicara tentang Torah, yaitu Perjanjian Lama. Jadi Paulus mengajarkan Torah kepada Timotius seperti yang telah dipelajarinya sejak kecil. Jadi ada dua catatan ini. Paulus itu dia sendiri berpegang kepada Torah dan melakukannya, dan di dalam pelayanannya dia juga mengajarkan Torah itu sendiri. Sekarang kita lihat 3 ayat Bapak Saudara tentang pandangan Tuhan Yesua. Ya, saya rindu, walaupun ada beberapa ayat yang sudah kita pernah mendengar, tapi saya rindu kita juga bisa mengerti lebih dalam. Di bagian yang terakhir nanti juga ada tafsiran saya mengenai beberapa hal itu. Bapak Ibu juga nanti bisa koreksi, saya terbuka untuk bisa juga menerima pendapat Bapak Ibu mengenai bagian yang ketiga nanti, yang terakhir. Pandangan Tuhan Yesus mengenai Torah, Matius 5 ayat 17 berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan Torah, aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dalam kitab kita ya, atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Saudara, ayat ini juga sempat jadi banyak diskusi dan perdebatan mengenai
kata yang saya buat merah tadi, yaitu meniadakan atau dalam King James itu menghancurkan hukum Taurat dan menggenapinya. Tetapi pada malam hari ini saya ajak Bapak Ibu untuk melihat kata meniadakan atau menghancurkan dan menggenapinya dalam konteks, dalam pola pikirnya orang Israel itu sendiri. Supaya kita juga punya gambaran ketika Tuhan bilang, aku tidak meniadakan Taurat atau aku akan menggenapinya, itu pola pikirnya orang Yahudi, nangkepnya orang Yahudi pendengar itu apa? Nah, saya percaya ini juga sedikit beda dengan penangkapan kita. Ya. Ada beberapa bagian Alkitab yang kita juga dalam membacanya dan mengertinya itu juga perlu melihat dari kacamata mereka, situasi dan budaya yang ada. Karena kalau beberapa bagian kitab suci kalau kita menafsirkannya sesuai dengan budaya kita, itu juga bisa kita punya arti yang berbeda. Contohnya kalau Tuhan bilang segala makanan yang masuk ke mana? Yang masuk ke perut itu tidak menajiskan gitu ya. Lah kalau orang Manado, orang Batak yang membaca ini itu penafsirannya bisa beda-beda. Nah, ya segala yang masuk gitu. Bagi orang Manado semua binatang masuk ya masalahnya. Mungkin seperti itu. Lah, membaca kitab suci tapi dengan memakai budaya, pola pikir, kebiasaan di suku-suku lain itu juga akhirnya bisa menafsirkan, menimbulkan pengertian yang lain. Tetapi kalau kita melihat pola pikirnya orang Yahudi pasti beda. Ketika Tuhan bilang apapun yang masuk di mulut itu tidak menajiskan, itu Tuhan sudah tahu persis bahwa yang datang hadirin pendengar itu semua orang Yahudi yang sudah tahu tentang makanan yang najis maupun tidak najis, yang haram maupun yang halal, seperti itu. Nah, demikian juga tentang pengertian dari ayat ini, kita akan lihat dari pola pikirnya orang Yahudi. Di bagian ini saya belum menerjemahkannya, cuman saya sudah tulis secara ringkas bahwa dalam pola pikir orang Yahudi, ketika orang Yahudi salah menafsirkan bagian dari Taurat, mereka bilang bahwa orang itu menghancurkan, menyediakan Torah. Itu dari pola pikir orang Yahudi. Ketika ada orang bicara gitu, menurutmu bagaimana ayat ini? Oh artinya ini, oh itu salah, enggak gitu. Nah, kamu itu menghancurkan Torah. Gitu. Istilah menghancurkan, meniadakan Torah itu digunakan, dialamatkan kepada orang yang salah dalam hal menafsirkan sebuah atau bagian kata kalimat dalam Torah itu sendiri. Sedang sebaliknya, kalau orang itu menafsirkan dengan benar, menjelaskan dengan benar bagian dari Torah, maka orang Yahudi, para rabi menyebut orang itu adalah orang itu menggenapi Torah. Jadi ini tambahan aja dari cerita, ini cerita orang cerita. Ini untuk intermezzo ya, saya enggak melihat ini sebagai satu kebenaran, tapi paling enggak kita sedikit belajar tentang pola pikirnya orang Yahudi. Para pemimpin Yahudi, orang Farisi dan ahli Taurat itu berkata, kalau Mesias datang, maka Mesias tidak hanya mentafsirkan seluruh masalah-masalah dalam ayat Alkitab itu dengan betul, tetapi dia juga akan menafsirkan, menjelaskan dengan benar setiap kata dalam setiap ayat. Jadi orang Yahudi percaya bahwa kalau Mesias datang, Mesias itu akan menjelaskan kitab suci dengan betul. Yang kedua,
tidak saja per ayat, tapi juga akan diterjemahkan, diajarkan per kata. Tapi bukan hanya itu. Nanti kalau Mesias datang, dia juga akan mengajarkan per huruf. Bukan hanya per kata, per huruf. Tapi kemudian bukan hanya itu, nanti kalau Mesias datang, dia juga akan memberitahu tentang apa space itu? Tentang spasi yang kosong. Kalau Bapak Ibu ketikkan ada spasi kan, nah ini spasi. Dari sini ke sini kan ada spasi. Nanti kalau Mesias datang, Mesias pun juga akan menjelaskan, menguraikan, memberitahu arti dari spasi itu. Itu kepercayaan mereka. Tapi sebetulnya yang menjadi pertanyaan saya pada waktu saya mempersiapkan, kenapa sih, ada apa kok Tuhan kita itu datang-datang mengajarkan, menafsirkan sesuatu yang betul. Pasti ada sesuatu. Bapak Ibu Saudara, sebetulnya di kitab Yesaya itu sudah diindikasikan bahwa para pemimpin Israel, para imam, itu juga turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang Musa ajarkan. Nah, sampai situ. Sekali lagi memang perbedaannya menurut orang ini tipis. Antara mereka dan dia itu hanya satu huruf. Ini aja. Enggak tahu bagaimana orang itu menerjemahkan. Tapi sekarang kita lihat aja kalau ini memang diganti dia, apakah itu betul? Orang banyak itu berpikirnya, ahli Taurat dan orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang Musa ajarkan. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka dan seterusnya. Yang saya mau tekankan adalah bukan di konteks ininya, tetapi itu adalah jembatan menuju pandangan Tuhan Yesus terhadap perjanjian lama. Itulah yang saya ingin sampaikan ke kita semua. Tuhan Yesus sebetulnya dalam konteks ini mendorong orang-orang yang mendengar itu untuk melakukan dan menuruti yang Musa tulis. Jadi Tuhan sendiri mendorong seperti itu. Bukan saja menjelaskan, mengajarkan dengan betul, tetapi juga ini loh kebenaran, ini loh tanak, lakukan, turuti, pelajari. Itu. Kesimpulan yang kedua, Tuhan Yesus mengajar orang-orang banyak dan muridnya untuk menuruti dan melakukan segala sesuatu atau menuruti dan melakukan Torah yang Musa ajarkan. Jadi ya jelas sekali Bapak Saudara ya. Jadi setiap ungkapan, setiap tulisan, setiap pengajaran Tuhan Yesus itu selalu basicnya, dasarnya, acuannya itu selalu Torah. Jadi Pak Logi sudah beberapa kali menjelaskan bahwa perjanjian baru itu adalah penjelasan dari perjanjian lama. Jadi kita tidak bisa mengerti dengan betul atau mengenal Tuhan dengan betul kalau tidak melihat banyak bagian dalam perjanjian lama. Ini satu bagian lagi yang menarik yang kita pelajari, yang ketiga, Matius 7, 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Kita sudah tahu ayat ini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, nyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, kita sudah akrab dengan ayat ini, tapi kita mau melihat kata kejahatan dalam terjemahan aslinya, dalam kamus Konkordan Strongnya. Kata kejahatan,
kata kejahatan itu diambil dari concordance G. G ini Greek, Yunani 458. Itu dari kata anomia. Tapi kata anomia sendiri itu akar katanya dari G 459. Apa 459 itu? G 459 itu adalah anomos. Kata anomia itu dari anomos yang terdiri dari dua kata, a dan nomos, dari 3551, yaitu nomos. Jadi kata kejahatan itu adalah dalam bahasa Yunaninya akar katanya nomos yang berarti hukum, atau kita sudah lihat tadi, atau Torah pada umumnya PL, atau pada khususnya ajaran Musa. Dan juga saya kutip merah ini karena dalam konteks pada waktu Tuhan berkata-kata, Injil ini belum ada. Jadi cuman ini karena ini kutipan dari Strong, ya saya kutip semua. Tapi saya mau kita sepakat bahwa nomos kejahatan itu adalah akar katanya dari bahasa Yunani nomos yang artinya itu adalah Torah pada umumnya, PL. Jadi sebetulnya Tuhan mau berkata apa di sini? Aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian yang tidak menuruti isi Taurat. Jadi itu yang menarik sebetulnya yang perlu kita pelajari. Ya. Jadi penghakiman yang Tuhan nyatakan itu begitu keras ya. Itu dulu saya pikir bahwa pembuat kejahatan itu orang yang kelakuannya jahat gitu. Tapi dalam persiapan ini saya juga punya pengertian yang baru. Ya, saya rasa itu yang ingin saya bagikan. Saya sekali lagi terbuka, kalau menurut Bapak Ibu Saudara itu agak salah-salah juga enggak apa-apa ya, saya terima juga. Cuman saya punya tafsiran sesuai dengan apa yang Tuhan juga bukakan di sini. Ya, sekali lagi, bukan setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang bernubuat, bukan setiap orang yang mengusir setan, bukan setiap orang yang membuat mujizat yang masuk surga, tapi hanya berseru Tuhan, hanya terus bernubuat mengusir setan, itu bukan jaminan masuk surga, kira-kira seperti itu. Tapi kalau kelakuan kita, hidup kita tidak menuruti isi Taurat, kita tempatnya bukan di surga. Dalam Matius 13 ini Tuhan mengungkap lebih lebar lagi bahwa yang melakukan kejahatan itu indikasinya bukan orang di luar Tuhan, dari dalam kerajaannya. Jadi bisa juga ini berkata tentang orang-orang yang sudah percaya tetapi hidupnya tidak sesuai dengan Taurat. Dan masalah lain yang perlu kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, bahwa jumlahnya itu juga banyak. Jadi yang dikeluarkan dari kerajaan Tuhan itu banyak. Isi Taurat, ini sebagian yang dapat saya catat. Ya, kita setuju bahwa isi Taurat itu juga ada pengajaran moral, ya. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berdusta dan sebagainya. Ya, itu ada di Taurat ya. Kemudian di Taurat itu juga ada berbagai macam aturan ibadah yang berhubungan dengan ibadah kita kepada Bapak Yahweh. Juga ada aturan tentang Sabat, aturan tentang 7 hari raya dan lain-lain. Di dalam Torah juga ada aturan tentang makanan. Di dalam Torah juga ada Tuhan memperkenalkan dirinya dan kalau menyebut namanya yaitu. Dan lain-lain. Jadi kalau kita aplikasikan dari ayat ini, nyala daripadaku kamu sekalian yang tidak menuruti isi Taurat, Taurat yang mana? Apakah hanya berhubungan dengan moral? Isi Taurat bukan hanya itu. Setuju ya?
isi Taurat bukan hanya berhubungan dengan moral. Tapi isi Taurat juga berhubungan dengan aturan Sabat, aturan 7 hari raya, makanan, nambah bapak, dan sebagainya. Apakah ayat ini berarti kalau Tuhan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, yang hanya memanggil Tuhan, hanya bernubuat, tetapi tidak menuruti isi Taurat, apakah isi Taurat itu termasuk kalau Bapak Ibu Saudara tidak merayakan Sabat seperti yang Tuhan ajarkan, tidak merayakan 7 hari raya seperti yang Tuhan ajarkan, tidak menyebut nama Bapak dengan benar, apakah itu bagian-bagian dari kita tidak menuruti hari Sabat, tidak menuruti isi Taurat? Menurut saya iya. Karena kalau menyangkut tentang Taurat itu keseluruhan, satu skema besar dari Kejadian sampai Maleakhi. Jadi rupanya saya percaya kok kalau Tuhan bawa ke banyak kebenaran, itu merupakan bagian dari anugerah Tuhan untuk kita tuh bisa tahu seluruh kebenaran dan kita juga diberi kekuatan untuk bisa taat di dalamnya sampai menuju ke kesempurnaan. Dan saya pribadi nangkapnya bahwa ayat ini juga menyangkut hal-hal yang itu tadi. Enyahlah daripadaku kamu sekalian yang tidak menuruti isi Taurat. Dan yang enyah itu berapa orang? Banyak. Siapa mereka? Dinyahkan dari mana? Dari dalam kerajaannya. Apakah mungkin itu orang-orang yang sudah terima Tuhan sebagai juru selamat, tetapi dalam hidupnya sehari-hari tidak sesuai dengan Torah? Ini warning buat kita. Kalau kata banyak itu dari ini berapa? Rate-nya berapa? Banyak ini berapa? 1, 2, 3, 4. Ada banyak, di sini ada sedikit. Banyak itu berapa? Lebih dari separuh itu umum, ya. Berapa banyak kalau dari angka ini? 10. Kalau 10 itu semua, bukan banyak. Kalau 10 itu semua orang akan diinyahkan, tapi Kitab Suci bilang banyak. Oke, di berkata ya, kata banyak itu berarti kemungkinan 8. Kalau ada 10 orang percaya, maka 8 ini akan diinyahkan karena tidak hidup sesuai dengan Torah. Berapa sedikit? Kalau banyak 8, berarti sedikit 2. Kalau banyak 9, berarti sedikit 10. Ini yang sering kita dengar di tempat ini adalah remnan, sisa. Jadi orang-orang yang terus-menerus melakukan Taurat. Tahu kebenaran, melakukan. Tahu kebenaran, melakukan. Itu adalah bagian dari sedikit tadi. Jadi, kembali lagi Bapak-Ibu Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan cara masuk surga adalah melakukan, saya tekankan itu, seluruh isi Torah. Jadi kalau banyak Torah yang Tuhan nyatakan di tempat ini, Bapak Saudara, itu bagian dari Tuhan ingin kita bisa masuk surga. Saya rasa saya selesai di tempat ini. Saya coba rangkum pengertian Torah yang khusus adalah 5 kitab Musa, sedangkan yang lebih luas adalah Perjanjian Lama. Paulus percaya Torah dan melakukannya, juga mengajarkan Torah itu. Yang kita lihat konteksnya tadi kepada Timotius. Tuhan Yesus menjelaskan Torah dengan benar. Tuhan Yesus mengajar orang banyak dan murid-muridnya untuk menuruti dan melakukan Torah. Tuhan Yesus mengajarkan cara masuk surga adalah melakukan seluruh isi Taurat. Terakhir saya mau mengutip khotbahnya Pak Ivan 2 minggu yang lalu.
Pak Ivan mengutip Matius 11 ayat-ayat terakhir. Pikulah kuk. Nah, kuk itu arti lain dari kuk adalah Torah. Dan Tuhan berkata, kuk itu ringan dan enak. Kuk itu kupasang itu enak dan bebanku ringan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini menolong kita untuk mengerti bahwa kalau seberapa banyak kebenaran Torah yang dinyatakan kepada kita untuk kita lakukan, itu Tuhan memberi jaminan bahwa itu ringan dan enak. Setiap kita tahu kebenaran dan melakukan, itu menyukakan hati kita. Dan saya rasa Daud pun berkata yang sama, Torahmu itu menjadi kesukaanku. Dan Tuhan juga berkata yang sama, banyak perintah itu bukan membebani kita, justru menolong kita menjadi pribadi seperti yang Bapak Yahweh inginkan, yaitu mempelai yang betul-betul sempurna, yang dikhususkan, dipisahkan tanpa cacat. Maksudnya tanpa cacat itu tanpa ada satu kekurangan. Ya, kita maksudnya kekurangan itu diberikan 10 perintah, kita melakukan 9, yang satu tidak, itu enggak seperti itu. Seluruh kebenaran yang Tuhan nyatakan, itu adalah kesempurnaan yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan. Jadi kalau Tuhan memberi begitu banyak perintah, pembukaan-pembukaan, Tuhan memberi jaminan. Bersama Roh Kudusnya kita akan diberi kemampuan dan itu enak dan bebanku pun ringan. Tuhan bilang seperti itu. Itu untuk mengimbangi ya, jangan sampai nanti, waduh banyak kebenaran, masa bisa saya, kok begitu berat, seperti itu. Enggak berat, Tuhan sendiri berkata demikian.